Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh JI Expo League. Perjalanan jiwa dan raga. Keindahan dalam balutan spiritual. Sejarah yang menuntun manusia ke dalam kebaikan. Bersama saya, Amalina Lutfia, inilah perjalanan untuk menyegarkan kembali jiwa. Hanya di Journey Way to Explore. Kita udah penat banget hidup di Jakarta, macet, hidupnya monoton, polusi. Ya kan, kita sekarang mau liburan ke tempat yang Udaranya sejuk, kotanya tenang, dan yang pasti jauh dari hiruk pikuk kota Lin. ya betul, kita mau ke Magelang. Tapi kali ini kita lewat jalur darat. Jadi sekitar berapa jam ya kita nanti jalan? 7 jaman lah. 7 jam. Kita jalan santai menuju ke Magelang. Melewati jalur tol Trans Jawa, kami menuju ke arah Jawa Tengah. Untuk mengakali jika para traveler ingin menghemat biaya transportasi sebagai pengganti tiket pesawat terbang yang cukup mahal, jalur darat kini dapat dipilih menjadi alternatif. Ada beberapa biaya yang harus diperhatikan saat melalui jalur darat. Selain biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan berkisar antara 500 hingga 1 juta rupiah, traveler harus menghitung tarif tol yang dikeluarkan sebelum memasuki jalur ini. Jangan lupa ya, siapkan saldo di kartu pembayaran elektronik kira-kira sekitar Rp400.000. Sebelum menuju ke Magelang, kami singgah di sebuah lokasi wisata yang syarat legenda dan cerita rakyat lokal, Suroloyo. Disinilah perjalanan wisata spiritual kami bermula. Ini udah mau sunrise, kita mau coba naik sekarang supaya nggak ketinggalan ya sunrise-nya. Ayo, bisa coba. Kamu harus kuat ya. Puncak Suroloyo diyakini pula sebagai titik tengah atau kiblat pancaring bumi. Pusat dari 4 titik di tanah Jawa. Sejarahnya gimana sih Pak? Orang bisa meditasi atau semedi di atas itu? Tata cara orang kalau mau meditasi di atas itu ada ininya nggak Pak? Ada peraturannya di sini? Oh ada. Aturannya itu yang pertama itu sesuci. Kalau orang Jawa itu sesuci atau membersihkan, istilahnya wudhu lah. Kalau Islamnya kan seperti itu. Dan setelah naik
ke puncak itu harus mengucapkan salam dulu. Ya, tata caranya seperti itu, salam. Nah, setelah mengucapkan salam, kita berdoa, memohon kepada Allah. Nah, itulah tata cara yang ada di Suroloyo, dan mungkin ada semacam dupa atau hiyo, itu adalah unsur dari alam. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Pak orang tuh naik, nginep kan, terus mereka turunnya jam berapa biasanya? Nah, biasanya ini malam hari, dilakukan malam hari. Ini biasanya jam 11 sampai jam 3 turun. Ya, jam 3 turun. Karena menurut sejarah itu wahyu itu setelah pagi hari itu pasti akan menetap. Oh iya. Ya. Dari Puncak Suroloyo kami menuju lokasi lain, masih di Kulon Progo. Untuk melepas lelah dari pendakian, kami pun mencari tempat yang dapat menyegarkan raga. Tibalah kami di lokasi ekowisata Taman Sungai Mudal. Taman Sungai Mudal adalah tempat yang sempurna bagi para traveler yang menyukai wisata air, petualangan sekaligus menikmati alam. Taman Sungai Mudal berbentuk kolam pemandian dengan air yang selalu nampak jernih berwarna toska. Ada beberapa air terjun di Taman Sungai Mudal ini. Air terjun Kembang Soka dan air terjun Kedung Pedut. Kami pun memutuskan untuk mendaki di kolam paling atas. Akhirnya kita nyampe juga setelah meniti tangga. Dan sebenarnya tangganya tinggi, tapi kalau dibandingkan sama Suroloyo belum ada apa-apanya. Nggak afdol banget kalau kita nggak nyebur ngasilin. Kita harus nyebur deh, tapi Nggak mungkin kan pakai gini. Jadi kita harus ganti baju. ganti lagi dulu. Selesai berganti pakaian, kami pun meminjam pelampung dan siap merasakan dinginnya air kolam. Ini dalam nggak sih sebenarnya? 1,5 Mbak. 1,5. Iya. Tapi kalau gitu pakai pelampung nggak? Oh enggak. Ya udah, kita nggak usah pakai pelampung, pakai ban aja. Oh iya, oke. 2 ya. Iya, silakan. Pakai ban dulu biar nggak jatuh. Terus katanya kalau mau pakai buat duduk yang paling sedang, yang sedang ya. Ini kan ada yang kecil, ada yang sedang. Kita pakai yang sedang ya. Dah siap. Seperti kami, beberapa pengunjung menikmati kolam dengan bantuan pelampung. Namun ada pula yang berenang bebas di kolam. Namun ingat, para traveler harus tetap berhati-hati apalagi saat musim liburan, karena kolam akan sangat ramai dengan anak-anak. Dinginnya air dari pegunungan di kolam Taman Sungai Mudal menghapus rasa lelah di badan. Dipersembahkan oleh JI Expo League. Pagi menjelang, suara canting dilantunkan oleh para samanera, calon biksu. Mengucap doa berulang dan memusatkan pikiran. Kegiatan canting ini berlangsung selama 2 jam di Vihara Mendut. Dan tak hanya terbatas untuk pemeluk agama Buddha, ritual canting juga terbuka bagi warga masyarakat atau turis. Wisatawan biasanya datang dan mengikuti sesi dengan memusatkan pikiran. Tujuannya untuk mencapai kedamaian dan ketenangan jiwa. Di Vihara Mendut ini memang tempat ibadah, tapi ada beberapa turis yang datang seperti kita ini ya, meditasi. Gimana rasanya meditasi? Ini lebih seger, terus lebih tenang aja. Lebih tenangnya, memang di sini memang tidak dibuka secara secara masif untuk orang datang untuk piknik, tapi
bisa datang dengan sopan, izin, lalu kita bisa meditasi, dan setelah meditasi kita mau lihat-lihat lah ya di sekitar sini karena ada beberapa pemandangan dan juga candi yang cukup bagus, stupa-stupa yang cukup bagus di sini. Yuk. Selain sebagai tempat ibadah, Wihara Buddha Mendut juga menjadi tempat bagi para calon biksu dan biksuni untuk belajar agama Buddha. Arsitektur dan nuansa seni bernafaskan spiritual terasa kental di lingkungan vihara. Yang menarik, di luar pun pengunjung dapat melihat beberapa bentuk patung Buddha. Patung Buddha tidur yang berada di bagian depan, hingga patung Buddha kurus yang jarang ditemui di tempat lain. Setiap Waisak kan kita lihat bawa api sama airnya itu kan dari Mendut dulu, terus baru umat itu jalan ke Borobudur. Kenapa harus dimulai di Mendut sih? Karena memang asal mula dari kompleks percandian Borobudur, Pawon dan Mendut itu memang dari Mendut. Jadi tertua itu ya Candi Mendut, kemudian memang menjadi tradisi kita harus mulai dari yang awal dulu. Jadi yang paling tertua kita hormati. Makanya Candi Mendut itu menjadi pusat untuk keberangkatan tiap Waisak itu. Setelah canting gitu kan Mas, kemudian ada sesi meditasi. Apa sih sebenarnya manfaatnya meditasi buat, kalau kita kan orang awam nih, saya nggak tahu nih meditasi, dan biksu-biksu itu sudah lama melakukan prosesi itu, meditasi itu. Apa manfaatnya sebenarnya buat manusia Mas? Meditasi itu sebenarnya latihan kita untuk belajar mengontrol diri, karena ada kalanya kita dengan kesibukan, dengan kegiatan, pikiran kita itu tidak bisa dikontrol. Makanya kadang yang kita ucapkan dengan yang kita pikirkan itu berbeda, kemudian berbeda lagi dengan tindakan. Nah, dengan adanya meditasi itu melatih pikiran kita menjadi baik. Ada satu lagi hal berbeda di vihara ini, yaitu adanya pohon langka dengan bunga yang unik, yaitu bunga sal atau cannonball flower. Tidak semua tempat ibadah umat Buddha memiliki bunga ini. Bagi para traveler yang ingin merasakan ketenangan jiwa, dapat dengan bebas berkunjung ke vihara, kecuali di bagian asrama biksu dan biksuni. Dan tentu ada satu syarat wajib bagi pengunjung, yaitu berpakaian dan berperilaku sopan selama berada di area tempat ibadah. Usai menenangkan diri di vihara Mendut, kami melanjutkan perjalanan ke Candi Mendut yang berada persis di depan vihara. Selain menyimpan beragam cerita dalam relief, di dalam candi terdapat 3 arca Buddha dengan sikap tangan yang berbeda. Bodhisattva Vajrafani, Buddha Sakyamuni, dan Bodhisattva Avalokitesvara. Walau tak seluas Candi Borobudur, namun arsitektur candi yang dibangun di abad ke-9 ini tak kalah indahnya. Dan di balik kesederhanaannya, Candi Mendut memiliki peranan penting bagi umat agama Buddha. Dari Candi Mendut inilah, setiap tahunnya prosesi Waisak dimulai, lalu diakhiri di Candi Borobudur. Di Candi Mendut inilah biasanya api Dharma atau api abadi disemayamkan. Lalu, di acara puncak Waisak, api Dharma ini akan dibawa beserta sarana puja bakti lainnya, dibawa oleh para biku dan juga para umat berjalan dari Candi Mendut ini menuju ke Candi Borobudur. Di sepanjang jalan pintu masuk dan keluar candi, traveler dapat menjumpai berbagai toko oleh-oleh. Dan saya pun mampir untuk membeli beberapa replika candi sebagai kenang-kenangan dari kunjungan ke Candi Mendut. Dipersembahkan oleh JI Expo, League. Kabut pagi menyelimuti Candi Borobudur. Inilah Dagi Abhinaya, sebuah bukit di sisi candi.
dengan suasana yang tenang dan menyejukkan jiwa. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di Bukit Dagi adalah yoga. Pagi ini kami pun bergabung untuk melatih fisik dan menenangkan jiwa di atas bukit ditemani mentari pagi. Konsep main body and soul ya, bagi para wisatawan yang datang ke Dagi ini bisa didapat dari apa aja? Oke, baik. Seperti yang kita lihat di belakang kita nih Mbak Lina, sekarang kan baru ada yoga nih. Nah, yoga itu sendiri kan dalam bahasa Sanskerta ya, yoga itu kan berarti penyatuan nih. Baik dia penyatuan dengan alam, penyatuan dengan sang pencipta gitu kan. Jadi kegiatan yoga seperti ini juga dia menitik beratkan kepada kegiatan meditasi atau tapa. Jadi di mana seseorang itu dia memusatkan seluruh pikirannya itu untuk mengontrol panca indera maupun keseluruhan tubuhnya untuk mencapai keseimbangan pikiran, tubuh dan juga jiwanya. Gitu. Dari yoga, jadi untuk kegiatan yoga atau meditasi di sini sebetulnya sangat-sangat cocok karena menyatu gitu ya. Di Candi Borobudurnya ada, kemudian di sini juga tempatnya sangat tenang, kemudian ambience-nya dapat banget gitu. Kita bisa menyatu dengan alam. Waktu terbaik untuk melakukan meditasi atau yoga di bukit ini dari jam berapa sampai jam berapa? Waktu terbaik ya, jam 6 pagi sampai jam 7:30, 8. Jam 7:30. Karena view Candi Borobudurnya ada, kemudian ada perbukitan Menoreh, kemudian ada kabut juga gitu ya. Dan sebenarnya kalau Bukit Dagi ini tuh terbuka untuk umum nggak sih Mbak, atau lebih ke wisata yang eksklusif gitu jatuhnya? Kita lebih ke eksklusif. Jadi seperti yoga seperti ini pun memang ini sangat-sangat private ya. Jadi kita memang sterilkan, kami pastikan tidak akan ada orang lain yang kesini gitu. Dan selain yoga ada apa lagi Mbak di kita banyak sekitar Bukit Dagi? Bisa untuk wedding, kemudian untuk acara gathering, pre-wedding juga bisa seperti itu. Dengan memanfaatkan view dari candi dan di waktu-waktu yang tepat ya Mbak. Betul. Selain yoga, Dagi Abinaya juga menyediakan makan malam atau makan siang di atas bukit. Tentunya harus melalui reservasi, dengan harga yang pantas untuk menikmati ketenangan dan kesejukan jiwa. Di sekitar Candi Borobudur banyak penginapan yang dapat menjadi pilihan para traveler. Pilihan kami pun jatuh pada Denalaya. Seluruh arsitektur hotel sangat kental dengan budaya Jawa. Dari ukiran kayu hingga nuansa restoran. Dan tak hanya penginapan, di hotel ini pun tersedia berbagai macam menu masakan khas Jawa Tengah. Usai menyegarkan raga dengan yoga, kami pun siap untuk mencicipi kuliner asli Jawa Tengah. Enak banget. Terus juga nggak cuma makanannya ya, Jawa. Konsepnya, restonya, kemudian gedungnya juga pakai konsep Jawa banget. Memang seperti itu memang prinsipnya dari hotel ini. Iya, karena memang kita konsepnya pengen cari yang rumahnya itu tradisional Jawa sih. Karena kan kalau mungkin yang model building kan udah banyak ya di kota, dan kita karena di area Borobudur kita mau lebih ke heritage-nya ya, ke tradisionalnya, jadi kita memang konsepnya pakai rumah Jawa. Ini rumahnya rumah joglo, ada filosofinya. Rumahnya nama jenis rumahnya Limasan. Oh, Limasan. Besok Waisak nih, terus atau ada event-event lain selain Waisak? Selain Waisak sih biasa kita reguler udah pasti Lebaran ya. Kemudian kalau udah masuk ke bulan Agustus, September itu kan biasa sama holiday-nya orang asing ya, turis asing. Biasa itu lebih banyak turis asing yang kemari sih. Turis asing biasa banyak. Annual event yang sekarang lagi banyak sih yang Borobudur Marathon. Dalam perjalanan sebelum kembali ke ibu kota, kami menuju ke sebuah lokasi air terjun, Kedung Kayang. Tak perlu mendaki, cukup berjalan tak lebih dari 50 meter, kami pun disuguhi pemandangan indah sungai, bukit, dan air terjun dari atas.
Dan di sini para traveler dapat menikmati pemandangan sekaligus bersuah foto dengan cukup membayar Rp5.000. Indahnya suasana Gedung Gayang menutup perjalanan kami. Kami pun siap kembali beraktivitas dengan jiwa dan raga yang telah terlahir kembali. Metro TV